kembali lagi di Skansa Podcast bersama saya Andini dan juga Bu Tatit. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Perkenalkan Mbak Tika dan juga Bu Rindang, guru di SMK Negeri 1 Ngawi. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan kurikulum Merdeka, pemasaran menjadi konsentrasi bisnis retail dan kelas industri Alfamart. Nah, sebelum itu bisa perkenalan diri dulu buat Bu Rindang dan juga Mbak Tika. Baik, perkenalkan, nama saya Bu Rindang, pengajar di program keahlian pemasaran. Nah, di sana ada satu tim ya, tim program pemasaran ya. Dan maaf hari ini karena mereka sibuk ya dengan berbagai kegiatan, maka pada hari ini saya yang mewakili di tim pemasaran. Ya. Yes, Mbak Tika. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Rianisi, bisa dipanggil Tika. Saya alumni dari Skansa, jurusan pemasaran tahun 2018. Oke, santai aja ya Mbak ya, rilek ya, kita ngobrol-ngobrol rilek. Ini kebetulan kan kita berkaitan dengan PPDB juga. Ini jadi semuanya repot, sibuk, kemudian persiapan akreditasi. Tapi di sela-sela itu kita tetap harus promo. Jadi istilahnya hari ini kita promo, mau pas tuntas hari ini tentang bisnis retail, jurusan bisnis retail, karena mungkin masyarakat itu belum paham bisnis retail itu sebenarnya apa, gitu kan? Karena yang tahu masyarakat itu adalah dari awal itu dari pemasaran, kemudian diganti penjualan, BDP, kembali ke pemasaran lagi, gitu nggih Bu. Terus akhirnya sekarang karena kita sudah kurikulum Merdeka, ini bisa kita sampaikan ya ke masyarakat atau ke anak-anak yang sekarang mungkin nonton atau pengen tahu bahwa sekarang karena kurikulum Merdeka itu ada perubahan di mana sudah tidak kompetensi keahlian kita menjadi konsentrasi. Nah, kebetulan untuk yang pemasaran ini kurikulum Merdeka menentukan untuk konsentrasi keahliannya adalah bisnis retail. Jadi tolong ini anak-anak yang masih bingung, misalkan mau mendaftar di PPDB 2022, kemudian di situ yang muncul adalah loh kok enggak pemasaran, kok bisnis retail. Nah, itu yang perlu dipahami adalah bisnis retail itu konsentrasi ya, konsentrasi keahlian yang memang bagian dari tim pemasaran atau jurusan pemasaran yang kemarin kita kenal. Jadi enggak usah ragu. Nah, untuk lebih tahu detail apa itu bisnis retail, kami sudah mendatangkan beliau yang memang bergerak di pembelajaran itu, gitu kan. Kebetulan saya kan dari akuntansi, jadi saya kalau ditanya bisnis retail itu apa Bu, di dalamnya itu ada apa, kemudian bekal yang diberikan kami itu apa, gitu kan saya tidak bisa jawab. Makanya ini saya menghadirkan beliau, hari ini kita ngobrol bagaimana toh dari pemasaran itu menjadi bisnis retail, kemudian di dalam sendiri di jurusan bisnis retail itu ada kelas unggulan, di mana kelas industri yang kita kenal dengan Alfamart. Karena saya yakin kita hanya tahu bahwa oh sing duwe kelas Alfamart itu pemasaran loh gitu. Tapi kan kelas Alfamart itu bagaimana? Kelihatannya mereka juga nggak tahu bagaimana gitu kan. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke Mbak Tika ya kan, sebagai lulusan yang dipandang oleh Bu Rindang, beliau melihat Mbak Tika bahwa termasuk dari sekian banyak yang sukses ya kan di jurusan ini, maka kita kupas tuntas dulu apa toh bisnis retail. Monggo Bu Rindang. Ya. Baiklah, di sini perlu saya sampaikan bahwa jurusan atau program keahlian pemasaran itu masuk di bidang keahlian Business Management itu kan terbagi menjadi 3 ya sebelumnya ya, ada akuntansi, ada perkantoran, dan ada pemasaran. Nah, di program keahlian pemasaran ini menurut kurikulum 2013 itu kan ada kompetensi keahlian, tetapi dengan adanya kurikulum pusat keunggulan di mana tahun 2021 SMKN 1 itu masuk di sekolah pusat keunggulan, maka adanya perubahan kurikulum. Tahun 2021 itu disebut dengan paradigma baru ya. Nah, kita termasuk SMK yang lebih dahulu untuk melaksanakan kurikulum itu. Nah, kemudian tahun ini 2022
istilah kompetensi keahlian itu sudah tidak ada, tetapi diganti dengan konsentrasi keahlian. Nah, di dalam konsentrasi keahlian itu dibedakan menjadi dua. Pertama, satu adalah bisnis digital, yang kedua adalah bisnis retail. Nah, kenapa SMKN 1 memilih bisnis retail? Nah, pertama, sekolah keunggulan itu harus berbasis industri. Kita harus menjalin link and match dengan industri. Dan untuk pemasaran sudah memiliki. Kita tidak usah susah-susah, mulai 2016 itu sudah ada MOU dengan Alfamart, sehingga adanya kelas Alfamart itu kan ini ada MOU tersebut, dan MOU itu merupakan satu bentuk dalam manajemen retail. Nah, disitulah kami mematchkan, sehingga pada tahun ini konsentrasi keahlian disebut sebagai konsentrasi bisnis retail. Kemudian tempat dudikannya juga sudah tersedia, ya. Jadi anak itu memang dalam belajar harus dua, yang pertama di sekolah dan yang kedua adalah di dunia usaha, di dunia industri. Nah, pemasaran sudah memiliki, sudah tidak repot-repot karena sudah memiliki MOU dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, begini ya, Bu Tati, dari alihan bisnis daring pemasaran ke konsentrasi keahlian bisnis retail. Oke. Jadi bisa kita tarik garis merah, nggih Bu. Iya. Ternyata memang di situ sudah dipersiapkan dari awal, di mana kita sudah punya kelas industri Alfamart, sehingga kita tidak susah untuk membuat link and match saat kurikulum itu nanti berubah. Nah, ternyata dari konsentrasi yang dipilih ada dua tadi, nggih Bu. Nah, disesuaikan, dimatchkan dengan apa yang sudah kita punya dengan Alfamart, pihak Alfamart. Akhirnya kita mengambil bisnis retail. Jadi kita sudah tidak perlu susah untuk mencari dudikannya, karena kita sudah menjalin itu, dan tidak cuma 1 tahun 2 tahun, gitu, sudah berkelanjutannya lama. Kita sudah benar-benar paham. Oh, ini loh. Akhirnya kan anak lebih mudah. Jadi saat nanti mereka lulus, tapi kelas khusus nggih Bu, untuk kelas Alfamart ini. Lah, untuk prosesnya bagaimana Bu? Kan kalau PPDB itu kan umum. Jadi kan kebetulan untuk bisnis retail kan ada 3 kelas. Ada 3 kelas, PDB retail 1, 2, 3. Lah, untuk bisa masuk di kelas industri kan tidak semuanya. Atau 3-tiganya masuk semua, Bu? Tidak. Gimana? Butuh proses seleksi. Jadi nanti dari pihak Alfamart Rembang yang merupakan industri kami, yaitu Dudika kami, itu akan mengadakan seleksi. Nah, mereka akan datang ke SMK 1 Ngawi, kemudian siswa-siswa akan mengikuti seleksi untuk masuk di kelas Alfamart. Jadi untuk 3 yang kita ambil hanya 1 kelasnya, yang untuk satu kelas industri. Kelas industri. Kalau boleh dapat bocoran Bu, bagaimana caranya siswa dari 3 kelas untuk masuk di kelas industri atau kelas unggulan ini, apa yang harus dipersiapkan saat nanti mereka mengikuti seleksi lagi, kan berarti ada seleksi untuk masuk kelas itu. Gimana? Nah, ini ada ya. Jadi pertama jelas penampilan, tinggi badan itu menjadi syarat utama. Berapa Bu tinggi badannya? 155. Oh, 155. Kemudian selain itu anak tersebut pada kelas 12 itu sudah berusia 18 tahun. Oh gitu. Kemudian yang lain ya kemampuan pengetahuannya, komunikasinya. Nah, itu juga akan dinilai. Jadi ada tes wawancara juga di sana. Tahap-tahap itu nanti akan tersaring, ada 1 kelas yang disebut sebagai kelas Alfamart. Gitu. Saya bertahun-tahun di sini, saya tahunya juga kelas Alfamart. Saya tidak tahu kalau ternyata di situ ada batasan umur, batasan tinggi. Saya melihatnya adalah hanya dia bisa mengerjakan tes secara akademis masuk. Otak saya pada saat itu berpikir seperti Ibu. Ternyata enggak ya. Ternyata ada ketentuan yang lain. Tinggi badan, penampilan, performance anak ya. Kemudian yaitu usianya di kelas 12 sudah 18 tahun ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi. Kemampuannya itu masuk di dalam satu seleksi. Terus kemudian gini Bu, apa yang membedakan
dari mereka yang sudah masuk kelas industri dengan yang tidak masuk kelas industri? Kan masing-masing punya target nih. Kalau yang kelas unggulan pastikan sudah jelas, maksudnya arahnya adalah setelah mereka lulus nanti bisa bergabung dengan Alfamart karena kan kurikulumnya sudah mengacu ke sana. Lah untuk yang bukan kelas unggulan Bu, ini bagaimana? Jangan khawatir untuk yang tidak masuk di Alfamart ya. Ini banyak Dudi yang menjadikan satu pasangan kita kita ya untuk lingkungan Ngawi ya, seperti di Luwes, di Tiara itu juga masuk. Mereka malah siap untuk menerima lulusan-lulusan kita ya dari SMKN 1 Ngawi. Jadi saya harapkan kalian yang mau masuk calon-calon siswa baru jangan khawatir dengan jurusan pemasaran. Pasti ada pekerjaan, tidak mungkin kalian akan menganggur pasti ya. Nah, terus keistimewaan selain itu kalau kita kerjasama dengan Dudi yang di Alfamart itu nanti begitu masuk lulus dia akan mendapatkan di grade keempat. Grade 4 itu posisi di Alfa, jadi tidak harus mengawali dari bawah, sudah ke posisi grade. Dan karir itu bisa sampai ke kepala toko. Itu yang Alfa. Kemudian yang lain dari pasangan Dudi itu juga siap untuk menyerap anak-anak SMKN 1 Ngawi. Terus gini Bu, ada yang terbersih di otak saya. Saya kan tetap sama-sama di bisnis retail. Kemudian saya nggak masuk kelas industri. Tapi saat nanti di kelas Alfamart atau industri itu kan pasti nanti akan ada tes saringan di sini. Bolehkah saya yang tidak masuk kelas industri itu ikut seleksi untuk bekerja di Alfamart? Boleh, diizinkan, namun tetap pada ketentuan mengawali dari karir bawah, yaitu grade nomor 1 dari 0. Tetapi beda dengan yang lulusan Alfa, dia sudah ada di grade keempat. Dengan fasilitas ya, ada fasilitas gaji dan sebagainya. Yang penting kan kita tahu bahwa kita juga punya kesempatan yang sama, maksudnya sama-sama masuk bisnis retail, kemudian kita tidak bisa masuk di kelas industri, kita di bisnis retail yang lain, tapi saat ada perekrutan kita bisa mengikuti gitu loh. Karena saya lihat itu kayaknya anak-anak pemahamannya juga belum sampai ke sana, karena pernah saya ngobrol itu begini, loh itu kan ada seleksi nak dari Alfamart, kenapa kamu ndak ikut gitu kan? Itu kan hanya untuk kelas industri Bu, untuk kelas Alfamart lah. Otak saya pada saat itu juga berpikir bahwa oh iya ya, apa itu hanya seleksi untuk yang mereka di kelas industri aja ya? Pada saat itu saya juga berpikir begitu Bu, makanya sekarang saya nanya. Nah kalau seperti ini kan mereka akhirnya nanti yang kelas bisnis retail yang lain, tidak yang kelas industri punya kesempatan yang sama, hanya nanti di dalamnya dalam jenjang karirnya itu yang membedakan. Mereka harus mulai dari bawah, sedangkan yang kelas industri sudah langsung di grade keempat. Jadi itu yang perlu diketahui sama anak-anak, dan jangan ragu bahwa yang awalnya itu merasa bahwa kalau saya masuk jurusan itu saya nanti mau jadi apa, saya nanti di dalamnya hanya disuruh jualan, saya nanti hanya disuruh senyum kemudian selamat datang, kan pola pikir mereka seperti itu Bu. Terus nanti saya harus kerja keras di situ, muter keringetan dan lain sebagainya untuk mencapai omset. Nah itu sudah harus ditepis, ya kan? Apalagi dengan pilihan dari Bu Rindang, kita pakai bisnis retail dengan partner yang menurut saya sudah luar biasa, di mana punya tempat-tempat jualan yang sudah modern, kemudian bisa dinikmati masyarakat dengan mudah. Harapan kita adalah siswa yang memilih bisnis retail itu punya kemampuan yang luar biasa. Jadi tidak hanya secara sederhana. Orang jualan itu harus berhadapan, kemudian harus door to door, lampu bawa dagangan gitu kan. Sekarang harus kita tepis karena sudah mulai dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang lebih bagus, ya kan. Nah kebetulan hari ini Din, kita ada alumni dari Mbak Tika yang sudah direkomendasi dari Bu Rindang selaku pemangku di jurusan konsentrasi ini ya, bisnis retail.
tentu kan punya trik dan punya pengalaman yang luar biasa. Nah, silakan Din. Ya, Tanya. kalau boleh tahu dulu Mbak Tika, kok masuk di jurusan pemasaran itu karena apa ya? Mungkin disuruh orang tua atau udah niat pengen masuk di pemasaran atau mungkin kepepet gitu? Ya, sebelumnya gini Mbak, pengalaman saya awal itu setelah saya lulus SMP, jujur saja ya, sebenarnya saat itu saya pengennya masuk di akuntansi. Oke. Ya, saat itu. Tapi karena pada saat itu saya tidak keterima di akuntansi, akhirnya saya ke jurusan pemasaran. Tapi malah saya, alhamdulillah, saya kayak banyak pengalaman gitu di pemasaran, dimana saya ilmu di waktu itu udah diajarkan bagaimana kita cara jualan online seperti itu. Kan dulu belum semaju ini ya. Saat itu kan masih Tradisional. Iya, gaptek juga kan. Jadi saat diajari online itu kayak ya alhamdulillah. Terus alhamdulillah saat saya lulus saya juga sudah mulai menerapkan bisnis online. Dan akhirnya selain online saya juga menerapkan offline, di mana saya membantu orang tua di rumah Bu. Iya, dengan jualan seadanya lah. Yang penting di mana kita itu intinya kita mau berusaha, kita mau mencoba. Ya alhamdulillah ada hasilnya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Mbak Tika nggih. Pada saat itu kan sebenarnya kesasar, tapi justru mendapatkan ilmu yang luar biasa di situ, yang sekarang dipakai bekal sama Mbak Tika, gitu kan? Kalau boleh tahu Mbak Tika sekarang bergerak di bidang apa ya untuk usahanya? Ya, untuk usahanya saya bergerak di penjualan padi, beras seperti itu Bu. Selain itu saya juga alih ke kesehatan. Kesehatan yang gimana nih? Ya, di kesehatan gimana nih? Saya penasaran. Saya melanjutkan di dunia kesehatan Bu, di pendidikan kesehatan. Alhamdulillah saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Oh gitu. Oke. Jadi lulus dari pemasaran. Dulu masih pemasaran ya? Atau penjualan? Pemasaran ya, pemasaran. Kemudian sekolah di kesehatan. Perawat. Perawat. Oke, perawat. Terus sekarang di Widodo. Dari di situ ternyata kita juga bisa menggarisbawahi bahwa pemasaran juga bisa beralih profesi ke kesehatan. Sangat bisa. Nah, terus gimana Mbak? Ada kesulitan nggak pada saat penjenengan beralih yang makanya ini kan pola pikirnya yang awalnya kayaknya bekalnya jualan deh, terus sekarang kok bisa kesini. Nah, gimana Mbak Tika? Alhamdulillah saat itu saya sangat enak, enjoy. Yang penting kita mau belajar. Emang saya berawal harus belajar dari nol, tapi bagi saya enjoy, dibuat enjoy. Alhamdulillah saya bisa mengikuti teman-teman walaupun itu dari jurusan IPA dan IPS, tapi saya bisa mengikuti gitu. Terus gini Mbak Tika, apa sih sebenarnya yang menjadi pola pikir paling dasar Mbak Tika pada saat saya di pemasaran pun juga harus bisa untuk mencapai yang lebih baik, tidak seperti teman saya yang di sana ternyata begini. Ini bisa menjadi motivasi ya. Gimana Mbak Tika? Ya alhamdulillah Bu, saat itu emang saya kan selain cita-cita saya, semisal saya pengen jadi perawat seperti itu, tapi saya juga bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Ya, jadi bagaimanalah cara kita bisa membagi waktu dan bagaimana cara kita bisa menjalankan itu. Jadi kita bekerja seprofesional kita aja lah. Ya, seperti itu. Jangan malu, intinya jangan malu, jangan malas untuk berusaha, jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, Mbak, kalau tadi mengatakan bahwa penjenengan usaha di rumahnya adalah yang berkaitan dengan, kita linear dulu nih, dengan yang penjenengan pemasaran tadi adalah dengan padi, gabah dan lain sebagainya itu. Nah, bentuk pemasaran penjenengan bagaimana? Saya membantunya itu kan, kalau ibu saya tukang itu loh Bu, memborong beli di lahan. Itu namanya apa ya? Apa ya? Pemborong lah begitu. Apa itu?
apa ya, kuyang nguyang. Iya, nguyang. Kalau kuyang Iya. lah hantu ya. Iya. Kalau kuyang hantu yang di Kalimantan itu ya tukang Iya. nguyang biasanya Iya, gitu kan. Iya. Oke. Beli di lahan, Mhm. terus dijual, dikirim ke kayak pabrik-pabrik gitu Bu. Iya, terus diproduksi juga sendiri di rumah itu kayak kita buat beras, kita kemas juga mulai dari 5 kilo, 10 kilo hingga 50 kilo seperti itu. Terus cara pemasarannya Mbak Tika gimana? Untuk pemasarannya kita kan udah ada channel-channel toko-toko gitu Bu. Oke. Kita berikan ke toko-toko itu, terus kadang malah toko-toko ambil ke kita seperti itu. Ya alhamdulillah ada keuntungan sedikit-sedikit. Ilmu pemasarannya Iya, masuk di situ iya, ya, yang iya. akhirnya bahwa yang mungkin ibu dulu sederhana lah, tukang Iya. nguyang ini pokoknya beli dari lahan kemudian dijual apa enek gitu Iya. kan, dalam bentuk gabah tanpa diolah dulu gitu Iya, kan. iya. Dengan pengalamannya Mbak Tika akhirnya kan kita kemas untuk iya. dengan berbagai macam Iya. kondisi gitu kan, Iya, disesuaikan. iya. Apalagi sekarang digital luar biasa Iya, era Bu, ini sehingga iya. membantu. Edin nanya lagi Jadi Din. membuktikan bahwa bekal di pemasaran, jurusan pemasaran itu sangat luar biasa Luar berpengaruh di biasa. kehidupannya Mbak Iya, Tika saat iya. ini. Nah, untuk Mbak Tika sendiri, pas awal-awal usaha itu apakah ada kesulitan membagi waktu antara pendidikan kesehatan sama usaha itu? Gimana tips dari Mbak Tika buat bisa tetap membangun usaha di sela-sela kesibukan di pendidikan? Iya. Ya intinya pandai-pandai kita lah Mbak ya, diri kita bagaimana membagi waktunya. Jadi ya ada saatnya kita belajar untuk pendidikan kita, ada saatnya kita bekerja untuk usaha kita. Jadi harus itulah, yakin ya Bu ya, Iya, harus yakin. bisa membagi waktu gitu. Oke, dari sekian banyak kompetensi di pemasaran, Iya. yang menurut Mbak Tika paling bisa diunggulkan apa sehingga bisa menjadi Mbak Tika seperti sekarang? Kan pasti bekalnya dari situ. Ilmu dari pemasaran itu Bu. Ya Strateginya mungkin. strategi waktu saya di jurusan pemasaran, bagaimana kita cara berjualan, bagaimana cara kita memasarkan produk kita, mempromosikan produk kita, seperti itu. menarik konsumen, menata iya, produk, iya, oke, itu display nih, istilahnya display, display nih, iya. Bu Rida, ya. Bagaimana bisa Iya, menarik, kan iya. seperti kemasan tadi kan nggak cuman kayak dimasukkan plastik Plastik, selesai gitu iya, kan. iya. Itu kan ada dalam ilmu pemasaran, ada Iya, gitu bagaimana iya, display pelabelan. Iya. menarik bagaimana dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hanya didapat di pemasaran, Pemasaran, di lain iya. tempat nggak dapat gitu kan. Dan Iya. kebetulan saya akuntansi memang nggak ada itu. Kalau Andini kan dari Perkantoran, perkantoran yang didapat apa sih, Din? surat menyurat, arsip. Oke. Jadi di sini lengkap bagaimana informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Rindang maupun Mbak Tika, ya kan, yang sekarang berubah menjadi konsentrasi bisnis retail. Saya harap anak-anak calon siswa nggak khawatir, nggak bingung lagi bahwa yang mungkin bertanya-tanya apa ini jurusan baru dan lain sebagainya. Mereka semakin paham bahwa ternyata enggak, ini adalah bentuk kayak terkonsentrasi, lebih difokuskan gitu nggih Bu. Kalau konsentrasi fokus bahwa kalian itu di dalamnya diajak untuk lebih detail, lebih fokus bagaimana menempatkan posisi sebagai seorang wirausaha dengan bekal yang lebih bagus, lebih modern, tidak seperti yang dahulu, seperti kita melihat bahwa orang berjualan seperti itu dengan metode yang seperti itu, tapi dirubah menjadi yang lebih modern. Oke. Iya. Dan ternyata dari ilmu pemasaran itu sendiri juga bisa beralih ke ilmu kesehatan, dan Iya. itu tidak mengalami kesulitan. Tidak. Nah, dengan dibuktikan bahwa Mbak Tika sukses di kewirausahaannya dengan ilmu pemasarannya, kemudian beralih kepada ilmu yang menurut saya tidak linier, jauh sekali Iya, gitu kan, iya. di kesehatan. Tapi juga kita bisa melihat ternyata juga ada dudi atau tempat yang mau menerima, ya kan, rumah Iya. sakit Widodo, yang kita tahu bahwa rumah sakit Widodo juga rumah sakit jujukan orang. Jadi orang sakit apa itu kan larinya ke situ, gitu kan. Iya. Oke. Gini Mbak, kalau sudah kita bahas secara detail itu nih,
sebenarnya kenapa sih Mbak Tika pada saat itu kenapa pengen di SMK 1? Kan SMK yang lain banyak, pemasaran kan nggak cuma di sini. Kenapa pengen di SMK 1 ya Nim ya? Iya. Waktu angkatan saya itu Bu, terkenalnya SMK 1 kan kayak SMK terfavorit. SMK terfavorit di Kabupaten Ngawi. Ya, itu emang ya pengen cita-cita, merasa bangga gitu. Bangga, iya bangga sekali bisa setelah di SMK 1 menderita nggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Dengan berbagai macam aturan loh, karena di SMK 1 kan aturannya luar biasa. Iya. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kan diatur. Iya saat itu iya. Tidak, saya malah bergabung ke OSIS juga Bu. Kan banyak banget itu kan kegiatan menikmati, senang. Oke. Lah dari hal seperti itu tuh pengaruh di Dudi bagaimana? Saat ini kan Mbak Tika langsung terjun sudah di rumah sakit. Bekal yang ada dipaksakan itu dari SMK 1 bagaimana? Bermanfaat nggak? Bermanfaat sekali. Iya. Iya bermanfaat dengan sekali. aturan-aturan yang ada di sini jadi nggak kaget gitu? Enggak kaget, enggak. Ya malah jadi emang kan peraturannya disiplin banget kan ya di SMK 1 itu malah membuat diri kita itu jauh lebih baik lagi. Tanya motivasinya Mbak Tika gimana? Motivasi Mbak Tika buat adik-adik yang mau masuk di jurusan pemasaran atau mungkin buat adik-adik yang juga mau masuk di SMK Negeri 1 Ngawi ini apa sih Mbak? Iya, untuk teman-teman, untuk adik-adik semuanya, jangan malu jika kok pemasaran ya, kok aku nggak akuntansi, kok aku nggak perkantoran, jangan malu. Jangan pandang pemasaran itu kalau untuk jualan, tidak. Pemasaran itu malah nanti bisa memotivasi kita itu harus jadi pengusaha. Bagaimana caranya kita itu jadi orang yang sukses seperti itu. Karena kan saya pernah dengar itu begini Bu, 9 dari 10 orang yang sukses itu dengan berjualan. Ya, itu jadi banyak kok ilmunya pemasaran itu. Bagaimana cara kita untuk bisa mendirikan usaha sendiri, strategi-strategi pasti itu diajarkan di pemasaran. Jangan ragu, jangan malu, jangan bimbang jika keterima di jurusan pemasaran. Yang sekarang konsentrasi berubah menjadi tidak pemasaran, tapi bisnis retail. Bisnis retail, iya. Oke. Terus dari Bu Rindang sini gimana himbauannya atau motivasi yang monggo disampaikan? Di sini saya memberikan memotivasi kalian semua calon siswa baru ya, jangan ragu-ragu karena ini hanya satu perubahan nama dari kompetensi menjadi konsentrasi keahlian, dan kita sudah memiliki industri ya yang link and match dengan pemasaran. Nah, untuk kalian semua itu nanti juga akan diberi materi-materi yang kaitannya dengan bisnis online. Jadi kita tidak seperti dikatakan Bu Tati itu pemasaran yang masih kuno, kita sudah pemasaran yang modern ya. Nah, untuk itu silahkan kalian yang sekarang mendaftar jangan merasakan ragu bahwa perubahan kompetensi ke konsentrasi keahlian itu akan menambah kalian di ilmu-ilmu yang lebih banyak di pemasaran. Ya, demikian Bu Tatit ya. Jadi terima kasih ya, dan hari ini kita punya ilmu yang luar biasa. Terima kasih buat Bu Rindang sudah memberikan ilmu ke kami. Ya, terima kasih juga Mbak Tika berbagi pengalaman buat kami, buat adik-adik semua. Dan harapan saya adalah Mbak Tika tetap sukses, Amin. Ya kan, dengan semua yang sudah diperjuangkan, Amin. baik di bidang usahanya maupun nanti di ilmu kesehatannya. Sudah menikah belum? Belum. Oh, segera dapat jodoh, ya kan? Kemudian segera dapat momongan, dan semoga nanti momongannya itu kan pasti menjadi lebih besar, ya kan? Besar-besar, arahkanlah ke SMK 1 dengan jurusan bisnis retail supaya bisa mengikuti ibunya, ya kan, dengan kesuksesan itu. Terus terima kasih waktunya buat Bu Rindang sudah menyempatkan di antara waktu yang berjejer berbagai macam kegiatan yang kita harus lari sana, harus di sini, ya. Terus saya juga mengucapkan terima kasih buat Andini yang masih mau menyempatkan menemani saya, walaupun sebenarnya sudah ndak
ndak sekolah di sini Bu, nggih, iya. karena dia harus mempersiapkan masuk perguruan tinggi. Masih tetap saya mintai bantuan Iya. selama dia belum pergi, maka saya tetap akan ngerjain Andini juga sebagai bekal lah, karena Iya. kebetulan dia diterima di komunikasi, Ya, ilmu komunikasi. alhamdulillah. Ya, Ya, ini sukses, ya, semoga ini sukses sebagai selalu. Ya. apa ya, sama lah kita sebagai ini, anggap aja dudika dia sebagai Iya. proses pembelajaran, Pembelajaran. bekal Iya. untuk ilmu yang akan dia dapat Iya. nanti di sana. Iya. Dan juga di sini saya mendapatkan banyak pengalaman sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih juga untuk Syarif sama Tristan yang Terima kasih. selalu setia mendampingi Bu Radit dan Andini menjadi operator, ya kan. Semoga kalian juga sukses, ini menjadi bekal yang luar biasa. Amin. Ya, Oke, amin. ayo Dit. Sekali lagi buat adik-adik, jangan lupa buat mendaftar di SMK Negeri 1 Ngawi. Karena semua kompetensi keahlian itu jelas bagus, jangan ragu buat masuk di jurusan pemasaran. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Rindang dan juga Mbak Tika. Terima Sama-sama. kasih juga kepada Bu Tatit dan pihak yang mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa